Selamat pagi. Kita akan kuliah hari ini dengan topik kehilangan prategang. Jadi setelah pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai analisis tegangan pada prategang, maka hari ini kita akan beralih ke topik kehilangan prategang. Anda masih ingat bahwa pada pertemuan yang lalu kita tunjukkan bahwa gaya prategang saat balok pertama kali menerima gaya prategang, maka gaya prategangnya kita notasikan dengan PI. Nah, tetapi seiring dengan waktu, ketika masa layannya, besarnya gaya prategang berubah menjadi PE atau gaya prategang efektif. Perubahan gaya prategang tersebut disebabkan karena adanya kehilangan prategang. Nah, definisi dari kehilangan prategang dapat kita tunjukkan dengan persamaan ini. Jadi misalkan gaya prategang mula-mula itu PI, terus kemudian gaya prategang setelah masa layan itu sebagai PE, maka selisih antara PI dikurangi dengan PE itu yang kita sebut sebagai besarnya kehilangan prategang, delta P. Nah, selain kita menyatakan kehilangan prategang dalam format besarnya gaya, bisa juga kita menyatakan kehilangan prategang itu dalam format tegangan, dan kita notasikan sebagai delta F PT, di mana delta FPT ini adalah sama dengan tegangan prategang saat awal dikurangi tegangan prategang saat akhir, ya. FPI dikurangi FPE. Lantas, apa yang menyebabkan terjadinya kehilangan prategang tersebut? Nah, kita bisa mengkategorikan penyebab kehilangan prategang itu dalam dua kelompok. Kehilangan prategang yang terjadi secara instan, seketika, dan kehilangan prategang yang kejadiannya itu memerlukan waktu, ya. Semakin lama semakin nampak kehilangan prategangnya. Apa saja yang masuk kelompok kehilangan seketika, dan apa pula yang masuk kategori kehilangan yang seiring dengan waktu? Nah, kita akan tunjukkan beberapa di antaranya. Kalau kehilangan prategang yang kejadiannya itu secara instan, itu adalah kehilangan prategang yang disebabkan karena sifat elastik beton, ya. Anda ingat bahwa beton itu merupakan material yang bersifat elastik, ya. Artinya apa? Bahwa saat beton menerima gaya luar, maka akan terjadi deformasi, ya. Akan terjadi deformasi elastik, ya, sehingga berpengaruh terhadap besarnya gaya prategang yang dia terima. Nah, juga kehilangan prategang yang masuk kelompok kehilangan karena secara instan adalah efek dari proses pengangkuran maupun friksi. Sementara yang disebabkan oleh seiring dengan waktu adalah kehilangan prategang yang disebabkan sifat rangka atau grip dari beton, susut, pengaruh temperatur, serta sifat bajanya, relaksasi. Nah, kita akan mencoba untuk menjelaskan masing-masing sumber kehilangan prategang ini melalui beberapa ilustrasi berikut. Yang pertama,
sifat elastik beton. Nah, dalam gambar ini kita ilustrasikan, misalkan sebelum beton itu menerima beban, dia punya dimensi, dan dalam contoh ini kita sebut saja panjangnya L0. Nah, begitu beton ini kita beri beban, maka secara instan beton akan berubah panjang, mengalami deformasi. Panjangnya misalkan kita sebut sebagai LP. Nah, demikian juga ketika gaya yang kita terapkan itu semakin besar, maka perubahan panjangnya juga semakin besar. Sehingga kalau kita presentasikan hubungan antara besarnya gaya yang kita aplikasikan dengan perubahan panjang, atau kita bisa juga menyatakan tegangan yang kita berikan kepada beton serta regangan yang timbul, maka kita bisa menggambarkannya seperti contoh pada gambar atas sebelah kanan ini. Mula-mula hubungan antara tegangan dan regangan itu linear sampai mencapai batas elastik, ya. Kemudian pasca batas tersebut, ketika tegangan semakin besar, maka sudah berada di luar batas elastik, ya. Nah, yang menarik yang perlu kita amati adalah tegangan dan regangan yang berada di dalam wilayah yang masih masuk kategori elastik ini, ya. Artinya apa? Bahwa sifat elastik beton ini akan mempengaruhi besar kecilnya tegangan yang terjadi pada gaya prategang. Sebagai contoh, Anda lihat sistem pratarik pada gambar di bawah. Kita melakukan penarikan pada kabel prategang. Mula-mula ketika gaya prategang itu kita tarik dan kemudian kita angkurkan pada ujung yang satunya, misalkan terbaca regangannya sebesar FPJ. Setelah itu beton kita cetak, ya, sehingga menyatu dengan kabel prategang, dan setelah mengeras dan menyatu tersebut, kabel prategang kita potong. Nah, saat itu juga maka kabel prategang menekan beton. Nah, karena beton tertekan, beton akan memendek, ya. Ini sesuai dengan sifat elastik beton. Nah, ketika perpendekan terjadi, maka otomatis kabel prategang menjadi berkurang tegangannya. Yang semula FPJ sekarang menjadi FPI. Nah, ini ilustrasi yang dapat saya tunjukkan untuk memberikan gambaran terjadinya kehilangan prategang yang bersumber dari sifat elastik beton atau perpendekan elastik beton. Kejadiannya seketika karena begitu prategang itu kita aplikasikan, saat itu juga beton memendek dan berarti terjadi kehilangan prategang. Berikutnya adalah efek dari pengangkuran. Nah, perhatikan gambar ini. Mula-mula kita punya balok yang sudah kita cetak, berarti ini masuk kategori pasca tarik, ya. Beton kita cetak, kemudian kita berikan gaya prategang, ya. Kita tarik dengan ujung satu terangkur, ujung yang lain kita lakukan proses penarikan. Nah, pada saat kita tarik, tegangan yang terjadi pada kabel sebesar FPJ. Kemudian
setelah penarikan mencapai target tegangan sebesar FPJ tersebut, kita lakukan proses pengangkuran. Kita klem ujung tempat penarikan tersebut dilakukan. Nah, pada saat proses klem ini bisa terjadi slip, ya, terjadi pergeseran, ya, kabel prategang, sehingga pergeseran atau slip yang terjadi ini mengurangi gaya prategang yang di dalam beton, ya. Semula FPJ sekarang menjadi FPI. Nah, ini adalah ilustrasi yang memberikan gambaran terjadinya kehilangan prategang karena proses pengangkuran yang menyebabkan terjadinya slip. Jadi Anda juga bisa lihat kehilangan prategangnya juga masuk kategori instan, karena begitu pengangkuran dilakukan, saat itu juga kehilangan prategang karena slip terjadi. Berikutnya, pengaruh friksi. Bagaimana friksi itu bisa membuat kabel prategang jadi berkurang tegangannya. Nah, saya memberikan ilustrasi seperti ini. Misalkan Anda menarik sebuah kabel, ya, satu ujung Anda angkurkan secara mati, ujung yang lain Anda tarik, sehingga kabel tersebut menegang secara lurus, ya, dengan tegangan sebesar FPJ. Nah, apa yang terjadi kalau kabel tersebut saya belokkan, ya? Seperti contoh gambar di bawahnya, kabelnya menjadi berbelok, ya. Nah, pada saat saya menarik, target tegangan yang saya lakukan, yang saya tarik itu juga FPJ. Tetapi karena ada proses di mana kabel tersebut berbelok, maka tegangan pada belokan, ya, pada kabel yang telah berbelok tersebut, apakah masih sama dengan tegangan yang semula saya tarik, ya? Nah, jadi tanda tanya itu menunjukkan pertanyaan apakah tegangan pada lokasi kabel di situ masih setara dengan FPJ. Anda bisa menebak bahwa tentu tegangannya akan berbeda karena ada proses belok yang menyebabkan adanya friksi, ya, yang menyebabkan berkurangnya tegangan pada kabel, ya. Demikianlah friksi yang sama bisa terjadi pada kabel yang berada di dalam beton, ya. Jadi ada gesekan antara kabel dengan beton melalui tendon, apalagi kalau lintasannya tidak lurus tapi melengkung, pasti ada friksi, dan akibat adanya friksi tersebut maka tegangan pada kabel yang berada di dalam beton akan berbeda dengan tegangan yang terbaca saat penarikan, ya. Tegangannya akan berkurang, ya, karena pengaruh dari adanya friksi. Nah, itu ketiga sumber kehilangan prategang yang terjadinya seketika. Kemudian sumber kehilangan berikutnya yang masuk kategori kehilangan seiring dengan waktu adalah kehilangan prategang yang bersumber dari susut beton atau shrinkage. Nah, susut bisa saya gambarkan melalui ilustrasi berikut. Misalkan pada saat awal T0, ya, saya punya beton dan dimensinya saya ukur memiliki panjang L0. Nah, saya biarkan beton tersebut tanpa ada beban luar yang saya kerjakan. Misalkan pada saat T1
kemudian dimensinya saya ukur kembali, maka ternyata panjangnya berkurang menjadi L1. Demikianlah semakin lama panjang beton semakin berkurang. Nah, sehingga kalau saya ingin menggambarkan pengurangan panjang ini seiring dengan waktu, ya, dan misalkan pengurangan panjang itu saya nyatakan dalam nilai regangan, berarti perubahan panjang dibagi panjang mula-mula, ya. Misalkan dalam tabel ini pada saat T0 panjang awalnya L0, perubahan panjangnya berarti belum ada perubahan panjang, masih 0, berarti regangannya delta L per L0 masih 0. Kemudian pada saat T1 panjangnya berubah menjadi L1, sehingga terjadi perubahan panjang. Perubahan panjangnya adalah panjang mula-mula dikurangi dengan panjang sekarang, L0 min L1. Kemudian regangan yang terjadi akibat perubahan panjang tersebut adalah L0 L1 dibagi panjang mula-mula. Nah, saya bisa ngeplot hubungan antara waktu dengan perubahan panjang tersebut seiring dengan waktu sebagai gambaran laju penyusutan beton, laju perubahan panjang beton, ya. Nah, seperti pada ilustrasi grafik ini. Nah, sama seperti perpendekan elastik beton, karena panjang betonnya berubah, ya, dalam hal ini berkurang, maka otomatis susut itu juga akan berakibat pada pengurangan prategang, dan pengurangan prategangnya itu berlangsung terus-menerus, ya. Tidak hanya instan pada satu waktu, tetapi terus-menerus mengikuti susut yang terjadi, ya. Nah, memang kalau Anda perhatikan grafik susut seiring dengan waktu, susutnya itu pertama-tama lajunya cukup tinggi, ya, tapi seiring dengan waktu akhirnya tidak akan lagi ada pertambahan susut, ya. Artinya berarti pada satu waktu nanti perubahan panjangnya itu sudah tidak signifikan, ya. Sehingga kalau kita ingin memperhitungkan kehilangan prategang karena susut juga kita bisa menyatakan kehilangan prategang itu mula-mula cukup tinggi, tapi lama-lama karena proses susutnya mengecil, kehilangan prategang akibat susut juga lama-lama akan mengecil. Tapi yang terpenting pada waktu kita melakukan desain, kita harus bisa memperhitungkan kehilangan prategang secara total akibat susut, ya, bukan hanya kehilangan prategang berdasarkan susut pada waktu tertentu saja, tetapi harus bisa kita cari nilai ultimate susutnya itu sebenarnya berapa, ya, sehingga kita bisa secara total menghitung kehilangan yang disebabkan oleh pengaruh susut ini. Kemudian yang berikutnya yang juga terkait dengan perubahan panjang seiring dengan waktu adalah apa yang kita definisikan sebagai creep atau rangka.
Bedanya apa antara susut dengan rangka? Kalau susut tadi tidak perlu ada beban luar. Nah, kalau grip adalah perubahan panjang yang diakibatkan oleh adanya beban tetap yang terus-menerus bekerja pada beton tersebut. Jadi ini beban pada T0 ya, T1 dan T2 itu bebannya tidak berubah, bebannya tetap ya. Nah, sehingga perubahan panjang ini akibat creep, kalau kemudian mau kita nyatakan dalam sebuah grafik hubungan antara regangan dengan waktu, kita bisa menggambarkannya seperti pada gambar sebelah kanan. Anda lihat bahwa pada gambar tersebut regangan yang dimaksud di sini adalah regangan total yang terdiri dari 3 komponen, yaitu regangan elastik, regangan susut, dan regangan grip. Nah, bagaimana kita membedakan ketiga komponen ini? Nah, kita bisa melihat pada gambar balok atau gambar beton dengan tinggi awal L pada saat T0 ya, yang paling sebelah kiri itu, yang paling tinggi itu, mula-mula L sebelum ada beban. Tapi begitu beban kita aplikasikan, maka baloknya memendek, panjangnya menjadi L0. Nah, berarti perubahan panjang dari L ke L0 ini adalah perubahan panjang akibat sifat elastik beton ya. Semula tanpa beban, begitu beban kita aplikasikan, maka dia akan memendek. Terus perubahan panjang dari T0 ke T1, dalam hal ini panjangnya L0 menjadi L1, perubahan panjangnya disebabkan karena apa? Ya. Nah, dari T0 ke T1 maupun ke T2, perubahan panjangnya adalah perubahan panjang yang disebabkan baik oleh susut maupun oleh grip. Nah, kenapa susut juga ikut terlibat di sini? Nah, Anda lihat bahwa susut tadi adalah perubahan panjang beton atau proses penyusutan beton tanpa perlu ada gaya luar, sehingga ketika baloknya itu kita beri beban, maka sebenarnya perubahan panjang seiring dengan waktu yang terjadi pada balok yang terbebani tersebut tidak semata-mata hanya disebabkan oleh karena adanya beban tetap yang terus bekerja, tapi juga ada susut di dalamnya ya. Sehingga perubahan panjang yang terukur dari T0 ke T1 maupun dari T0 ke T2 ya, itu adalah perubahan panjang total ya, baik akibat susut maupun akibat grip ya. Jadi delta L per L0 nya itu merupakan kombinasi dari susut plus rangka. Nah, bagaimana kemudian antara susut dan rangka ini bisa kita pisahkan? Nah, kita bisa memisahkannya kalau kita punya beton identik dengan ukuran yang serupa. Kita amati susutnya ya. Jadi kalau pada saat kita mengamati perubahan panjang dari beton yang menerima beban tetap ini, juga kita amati beton yang identik tetapi tanpa ada pembebanan,
berarti kita akan bisa mendapatkan komponen susut. Nah, kemudian dari komponen susut ini maka kita bisa memisahkan antara kontribusi dari susut dan kontribusi dari grip, ya. Gitu. Nah, intinya adalah sama, ketika grip menyebabkan perubahan panjang, maka perubahan panjang itu karena perubahan panjangnya adalah memendek, maka efeknya adalah tegangan kabel menjadi berkurang, ya, itu. Kemudian perubahan gaya prategang juga bisa terjadi karena pengaruh thermal atau temperatur, ya. Beton itu bisa memanjang maupun bisa menyusut sesuai dengan perubahan temperatur yang terjadi, ya. Dia akan memuai kalau panas, dia akan menyusut kalau menjadi lebih dingin. Nah, memang kalau di negara kita perubahan temperatur itu tidak terlalu ekstrim, ya, antara siang dan malam, tapi di beberapa benua yang lain terjadi perubahan yang cukup ekstrim, perbedaan antara siang dengan malam, dan itu akan menyebabkan perubahan atau deformasi yang cukup signifikan yang berpengaruh terhadap besar kecilnya prategang, ya. Kemudian kalau tadi kita mengidentifikasi kehilangan prategang yang sumbernya itu dari sifat betonnya, ya, sifat elastik beton, sifat susut rangka, sifat memuai, menyusut, ya. Nah, itu semua sifat-sifat dari beton. Nah, sekarang bagaimana dengan sifat baja itu sendiri? Adakah sifat baja yang juga bisa memberikan kontribusi terhadap terjadinya kehilangan prategang? Ada, dan salah satunya adalah relaksasi. Nah, relaksasi itu apa? Nah, akan lebih mudah kalau saya menjelaskan apa yang dimaksud dengan relaksasi baja ini melalui ilustrasi pada gambar ini. Anda perhatikan bahwa saya menggambarkan sebuah kabel prategang dengan panjang tertentu. Pada saat T0, kabelnya memiliki tegangan sebesar FPJ. Kemudian saya biarkan saja kabel tersebut tanpa ada intervensi apapun. Panjangnya juga tetap. Terus seiring dengan waktu, misalkan saya tengok 1 bulan kemudian, apakah tegangannya akan masih sama sebesar FPJ? Nah, tegangannya akan berkurang, ya. Jadi seolah-olah kabel ini menjadi kendor, ya. Nah, inilah yang disebut sebagai sifat relaksasi, ya. Jadi sama seperti karet, ya. Kalau Anda punya karet, Anda tarik dengan tegangan cukup tinggi, terus kemudian Anda ikatkan, terus kemudian seminggu kemudian Anda lihat tegangannya itu sudah tidak lagi sama dengan ketika awal Anda menarik karet tersebut, karena ada pengendoran, ya. Nah, demikian juga baja memiliki sifat relaksasi, di mana relaksasi ini akan menyebabkan terjadinya kehilangan prategang seiring dengan waktu, ya. Jadi relaksasi juga sifatnya tidak instan, tapi seiring dengan waktu, ya.
Semakin lama berarti total kehilangan prategang akan akibat relaksasi juga akan semakin besar. Sehingga pada akhirnya yang terpenting adalah kita harus bisa mengkalkulasi keseluruhan kehilangan prategang itu jadinya berapa, karena itulah yang penting yang akan kita gunakan sebagai dasar sewaktu kita akan mendesain kabel struktur prategang, ya. Jadi perkiraan estimasi besarnya total kehilangan prategang itu menjadi penting, ya, supaya desain kita menjadi lebih akurat, ya. Karena dengan estimasi yang tepat akan besarnya kehilangan prategang, maka kita bisa dengan tepat pula menentukan besarnya gaya prategang efektif PE yang nanti harus kita desain untuk dapat melawan beban yang akan timbul pada prategang tersebut. Jadi estimasi kehilangan prategang secara total itu penting, ya. Nah, kalau kita memikirkan total kehilangan prategang yang mungkin akan terjadi, maka kita akan bisa melihat perbedaan antara kehilangan prategang yang terjadi pada sistem pratarik dengan sistem pasca tarik. Kalau pratarik, komponen kehilangan prategang yang kita perhitungkan itu terdiri dari kehilangan prategang karena sifat elastik beton, kehilangan prategang karena relaksasi baja, kehilangan prategang karena creep, kehilangan prategang karena shrinkage. Jadi delta FPES, delta FPR, delta FPCR, dan delta FPSH, ya. ES elastik, R relaksasi, CR creep, SH shrinkage. Nah, kenapa hanya ada 4? Kenapa tidak ada slip? Kenapa tidak ada friksi? Nah, Anda ingat sistem pratarik, berarti yang dilakukan apa? Anda menarik kabel prategang dulu, kemudian baru betonnya Anda cetak. Setelah mengeras dan menyatu dengan kabel prategang, baru kabelnya dipotong dan memberikan tegangan pada balok. Nah, berarti kan tidak ada proses pengangkuran, ya, karena ikatan antara beton dengan kabel, ya, itu kan tidak menggunakan sistem pengangkuran, tapi mengandalkan lekatan antara beton dengan kabel, ya. Sehingga tidak perlu kita perhitungkan adanya kehilangan prategang karena slip, ya. Demikian juga friksi, ya, karena pada waktu kita tarik kabelnya kan tidak ada friksi sama sekali karena betonnya belum dicetak. Berarti tegangan sepanjang kabel itu seragam, ya. Sehingga ketika beton kita cetak dan kemudian akhirnya mengeras dan menyatu dengan kabel prategangnya, distribusi tegangan prategang sepanjang bentang itu seragam, ya. Tidak ada perbedaan antara satu ujung dengan ujung yang lainnya. Berbeda kalau sistemnya pasca tarik. Nah,
ujung di tempat angkur mati dengan ujung tempat proses penarikan dilakukan, itu nanti tegangannya akan berbeda. Yang tempat di mana penarikan dilakukan tentu akan lebih besar dibandingkan dengan di ujung angkur mati, ya. Karena ada friksi, ya, ada friksi. Nah, untuk kehilangan prategang karena relaksasi baja pada sistem pratarik, maka kehilangan prategangnya terdiri dari 2 tahapan. Tahapan pertama adalah saat proses penarikan sampai menunggu kabel tersebut dipotong ketika sudah menyatu dengan beton yang kita cetak, ya. Jadi ingat proses atau prosedur dari pratarik. Kita menarik dulu kabel prategang dengan tegangan tertentu, ya. Terus kemudian betonnya kita cetak. Setelah mengeras dan menyatu dengan kabel prategang, kabel prategangnya baru kita potong. Jadi ada jeda waktu antara saat penarikan dengan saat ketika kabel tersebut kita potong, atau bisa juga disebut sebagai saat transfer, ya. Ya. Berarti ada kehilangan prategang karena relaksasi selama proses menunggu transfer itu dilakukan. Kemudian kehilangan prategang atau relaksasi berikutnya adalah saat transfer ke saat jangka panjangnya, ya. Jangka panjangnya ketika kehilangan karena relaksasi mulai sudah tidak signifikan lagi, ya. Karena adanya kehilangan prategang 2 tahap tadi, maka sebenarnya pada waktu kita ingin memperhitungkan berapa besarnya gaya prategang inisial yang kita transfer ke beton, ya, maka kita perlu menghitung kehilangan prategang dari saat pertama kali kabel itu ditarik ke saat transfer itu dilakukan, ya. Jadi karena itu kita bedakan antara FPU sebagai FPJ dikurangi kehilangan prategang akibat relaksasi selama kurun waktu dari saat penarikan sampai transfer. Juga dikurangi dengan kehilangan prategang akibat perpendekan elastik, ya. Karena begitu transfer dilakukan, saat itu juga beton memendek dan akibatnya kabel prategang berkurang tegangannya, sehingga tegangan efektif saat awal yang diterima oleh balok menjadi itu tadi, tegangan pada saat jacking penarikan dikurangi kehilangan prategang saat relaksasi selama kurun waktu penarikan sampai transfer, dan dikurangi lagi kehilangan prategang karena sifat elastik beton. Jadi itulah tegangan efektif saat awal FPI-nya. Lantas kalau untuk sistem pasca tarik seperti apa? Nah, berarti ada kontribusi pengangkuran A, kontribusi dari friksi F, serta komponen elastik
relaksasi baja, grip, serta shrinkage. Jadi kehilangan prategangnya memasukkan semua komponen, ya. Nah, ada catatannya tapi kehilangan prategang akibat sifat elastik beton untuk sistem pasca tarik ini hanya berlaku kalau penarikannya itu dilakukan secara beruntun. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, Anda tahu bahwa jumlah kabel prategang itu bisa tidak hanya tunggal, bisa banyak. Dan kabelnya tidak selalu harus ditarik secara serempak. Paling yang bisa ditarik secara serempak yang berada dalam satu duct, ya. Nah, di selongsong atau duct yang lain penarikannya tidak serempak dengan penarikan pada duct yang berbeda, ya. Nah, kalau proses penarikannya itu hanya sekali, ya, misalkan memang jumlah kabel prategangnya bisa masuk dalam satu duct dan karena itu bisa ditarik secara bersamaan, ya. Berarti kita tidak perlu menghitung kehilangan prategang karena sifat elastik. Mengapa? Apakah karena betonnya tidak memendek akibat transfer gaya prategang? Oh, memendek. Tetapi kenapa tidak perlu diperhitungkan kehilangan karena sifat elastik tersebut? Nah, Anda bisa membayangkan begini. Sistem pasca tarik berarti Anda bikin betonnya dulu sudah mengeras, kemudian kabelnya Anda tarik. Nah, pada saat proses penarikan itu dilakukan, ya, otomatis kan sebenarnya betonnya langsung memendek pada saat proses itu dilakukan, ya. Sehingga tegangan yang kita baca saat penarikan, ya, itu adalah tegangan yang terjadi pada kondisi beton sudah memendek akibat sifat elastik, ya. Sehingga kita ketika jacking dilakukan tidak lagi terjadi perpendekan elastik, ya. Karena pada saat proses penarikan sedang dilakukan sudah terjadi perpendekan itu, ya. Oke. Itu kenapa kalau penarikannya sekali tidak perlu diperhitungkan adanya kehilangan prategang karena sifat elastik beton. Lain kalau penarikannya beruntun, misalkan ada 2 tendon. Nah, satu tendon ditarik dulu, kemudian diangkurkan. Nah, saat tendon kedua dilakukan proses penarikan, nah saat itu juga betonnya kan bertambah pendek lagi. Berarti tegangan pada tendon yang terlebih dahulu kita tarik, yang sudah kita angkurkan, juga ikut memendek, ya. Akibatnya terjadi kehilangan prategang karena sifat elastik yang disebabkan proses penarikan pada kabel berikutnya. Nah, bisa dipahami ya ini, ya. Oke. Sekarang bagaimana kita bisa menentukan dan menghitung kehilangan prategang? Ya, tadi kita sudah bisa menunjukkan sumber-sumber kehilangan prategang itu apa saja, serta kehilangan prategang tersebut relevan dengan kondisi
pratarik yang mana, yang relevan dengan pasca tarik yang mana. Nah, setelah tahu dan bisa mengidentifikasi, pada akhirnya yang kita perlukan adalah kita bisa mengkalkulasi, memperkirakan berapa besarnya kehilangan prategang. Ya. Oleh karena itulah kita mencoba untuk membahas satu persatu bagaimana cara menghitung kehilangan prategang masing-masing sumber. Oke. Kita mulai dengan kehilangan prategang karena perpendekan sifat elastik beton. Nah, coba perhatikan gambar ini. Kita punya balok. Baloknya adalah balok pratarik, ya. Jadi pada saat proses pemotongan kabel, ya, maka kabel tersebut akan menyebabkan tekanan pada beton sebesar PI. Nah, akibat tekanan, beton secara instan akan memendek karena sifat elastiknya. Nah, misalkan dalam contoh ini perpendekannya sebesar delta L. Akibatnya gaya prategang berubah menjadi PE. Nah, kalau perpendekan itu kita tulis dalam format regangan, ya, maka perpendekannya menjadi epsilon ES sama dengan delta L per L. Nah, regangan, kita tahu bahwa regangan itu sama dengan tegangan dibagi modulus elastisitas. Ya, berarti kita bisa menyatakan nilai epsilon ES tadi, ya, sama dengan FC per EC, ya, tegangan beton dikurangi modulus elastisitas beton, berarti sama dengan PI per A, itu adalah tegangan, ya. PI gaya dibagi luasan berarti tegangan, terus dibagi modulus elastisitas, ya. Ini regangan. Jadi regangan pada kabel prategang itu setara dengan gaya prategang dibagi luasan kali modulus elastisitas. Nah, saat beton memendek, baja prategang ikut memendek sebesar epsilon ES, sehingga delta FPS atau kehilangan prategang karena sifat elastik beton itu sama dengan modulus elastisitas baja dikalikan regangan elastik tadi, ya. Jadi kehilangan prategang atau delta FPS ya sama dengan regangan akibat perpendekan elastik tadi dikalikan dengan modulus elastisitas baja. Nah, regangan akibat elastik tadi nilainya sama dengan PI per AC per EC, sehingga kehilangan prategang bisa kita nyatakan sebagai perkalian dari modulus elastisitas dikalikan PI per AC EC, ya. Nah, Anda lihat ada rasio atau perbandingan antara ES dengan EC. Nah, kita bisa mengganti notasi perbandingan antara ES dengan EC itu menjadi N, sehingga rumusnya menjadi N kali PI per AC. Dan PI per AC tadi adalah regangan beton, ya, karena gaya dibagi luasan berarti regangan, sehingga kita bisa
nyatakan nilai kehilangan prategang akibat perpendakan elastik sama dengan N kali FCS. Nah, FCS itu menggambarkan tegangan beton ya, di tempat di mana kabel prategang itu berada ya. Ya kan, kalau Anda lihat akibat beban adanya gaya luar selain P ada beban mati kan menyebabkan tegangan pada penampang beton antara serat atas dengan serat bawah itu kan berbeda-beda ya. Tegangannya tergantung jarak dari garis netral ya. Sehingga untuk memperhitungkan kehilangan prategang ya yang relevan adalah tegangan beton di tempat atau di posisi di mana gaya prategang itu berada ya. Oke. Kalau kabel prategangnya tepat di pusat berat di garis netral seperti ini ya FCS sama dengan PI per AC gitu ya. Tetapi kalau kabel prategangnya eksentris misalkan ya nanti kan tegangannya tidak sama ya. Ya berarti kita harus menghitung tegangan di tempat di mana kabel prategang yang eksentris tersebut berada ya. Ini keterangan notasi ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk kasus tendon bekerja tepat di pusat berat beton, maka FCS sama dengan PI per AC ya, jelas ya. Tetapi kalau gaya prategangnya bekerja eksentris, maka besarnya FCF atau tegangan beton pada tempat di mana lokasi prategang berada, besarnya adalah min PI per AC kali 1 plus E kali E lagi, berarti E kuadrat per R kuadrat plus momen kali E per I ya. Ini rumus yang sudah familiar tentunya karena waktu kita menunjukkan bagaimana kita menganalisis tegangan, kita sudah mengenal ya rumus ini. Yang membedakan hanya kalau sebelumnya kita cari tegangan pada serat terluar, kalau ini adalah tegangan pada serat di mana prategang berada, makanya E nya itu menjadi E kuadrat ya. Bukan E kali CT atau E kali CB ya. Nah, gaya prategang PI saat awal bisa diasumsikan setara dengan gaya saat jacking, tetapi ingat bahwa sebenarnya sudah ada kehilangan prategang dari saat penarikan sampai saat transfer tadi ya. Atau kalau mau amannya bisa diasumsikan sebesar 90%-nya dari gaya saat kita tarik. Nah, berikut contoh soal untuk menghitung kehilangan prategang akibat perpendakan elastik beton. Kita punya balok pratarik bentang 15 meter, dimensi penampang 380 lebarnya, tinggi 760. Kemudian data-data betonnya sendiri adalah kuat tekan 40 MPa, kuat ultimate dari kabel prategang 1862 MPa, terus kemudian kuat tekan beton saat awal 30 MPa, kemudian
luasan prategang, ya. Prategangnya terdiri dari 10 jumlahnya dengan diameter masing-masing 12,7 mm, ya. Jadi satu untaian kabel prategang itu terdiri dari 10 dengan masing-masing diameternya 12,7, berarti total luasnya ya 10 kali 1/4 pi kali 12,7 kuadrat, ya. Kemudian modulus elastisitas dari prategang sebesar 186.200 MPa, sedangkan modulus elastisitas beton saat awal 30.000 MPa. Kabel prategang di tengah bentang eksentrisitasnya kalau dihitung dari bawah 100 mili, berarti kalau dari garis netral 760 bagi 2, 380 dikurangi 100 berarti 280. Nah, pertanyaan, hitung tegangan beton saat transfer tepat di pusat berat tendon di tengah bentang bila jacking force setara dengan 75% FPU. Nah, FPU-nya tadi 1862, berarti jacking force atau FPJ-nya ya 75% kali 1862, ketemu berapa? Nah, setelah FPJ ketemu tadi, untuk bisa menghitung tegangan pada serat beton, kita kan harus tahu PI-nya, ya, PI. Nah, karena dalam soal ini jacking force-nya 75% dari FPU, sementara kita tadi di slide sebelumnya bisa mengasumsikan gaya PI itu setara dengan 90% dari FPJ, ya, maka kita juga dapat mencari dengan berpedoman pada itu, ya. Tapi sebelum kita menghitung PI, berarti kita harus bisa menghitung PJ dulu, ya. Bagaimana mencari PJ? Nah, ini kan dalam soal A ini yang diketahui adalah FPJ itu 75% dari FPU, ya, berarti tegangan pada saat jacking, penarikan itu sebesar 75 dikalikan 1862. Nah, terus FPJ sebesar itu Anda kalikan dengan luasan kabel prategang. Nah, luasan kabel prategangnya 10 kali 1/4 pi kali 12,7. Nah, itulah Anda ketemu gaya prategang, PJ, ya. Kemudian dari PJ itu Anda kalikan 90%-nya, Anda dapatkan PI. Nah, kalau PI sudah didapat, Anda gunakan rumus ini tadi. FCS sama dengan PI per AC kali 1 plus E kuadrat per R kuadrat plus MD kali E per I. Nah, Anda bisa mendapatkan nilai tegangan, ya. AC tinggal dilihat dari penampangnya. Eksentrisitas tadi nilainya 280. R kuadrat, nah, R kuadrat dicari dari R kuadrat sama dengan I per A, berarti Anda cari I-nya dulu, ya, I penampang. Terus momen, nah, Anda harus hitung momen akibat berat sendiri dulu, ya. Terus inersia, nah, dihitung. Nah, dari situ Anda bisa mendapatkan tegangan beton saat transfer pada lokasi di mana kabel prategang itu berada, ya. Berikutnya, setelah langkah A bisa diketahui, FCS bisa dihitung, maka hitung kehilangan prategang akibat perpendekan elastik. Nah, perpendekan elastiknya berapa?
Nah, ingat bahwa untuk menghitung perpendekan elastik beton, tadi kita bisa menggunakan rumus ini, ya. Nah, delta FPS itu sama dengan F, N kali PI per AC atau N kali FCS. Nah, FCS sudah kita ketahui dari soal A tadi, FCS ketemu. Kemudian N, ya tinggal dicari rasionya antara modulus elastisitas dari kabel prategang dibagi modulus elastis beton, ya. Tadi modulus elastisitas prategangnya 186.200 dibagi modulus elastisitas betonnya 30.000. Nah, dengan rasio seperti itu dikalikan dengan FCS yang Anda hitung dari A, Anda bisa mendapatkan delta FPES, ya. Kehilangan prategang akibat perpendekan elastik beton. Nah, besok akan kita tunjukkan hitung-hitungannya ini tadi, ya. Apa yang saya sampaikan ini hanya sekedar memberikan petunjuk bagaimana Anda bisa menyelesaikan soal ini, tetapi contoh hitungannya nanti akan kita sajikan sendiri. Nah, sekarang kalau kasusnya adalah post tension atau pasca tarik, nah ingat bahwa pasca tarik ini kehilangan prategang akibat perpendekan elastik beton hanya dihitung kalau ada proses penarikan yang tidak serempak, ya. Nah, penarikannya beruntun, ya, berurutan. Tentu kabel yang pertama-tama ditarik akan mengalami kehilangan prategang yang lebih banyak, ya, karena pada saat kabel berikutnya ditarik, beton memendek, berarti kabel yang sudah terlebih dahulu terangkur di dalam beton akan memendek sehingga mengurangi tegangannya. Demikian ketika kabel berikutnya lagi ditarik, ya, kabel ketiga ditarik, nah kabel yang pertama akan hilang lagi, demikian juga kabel kedua kehilangan, ya. Tetapi yang pertama lebih banyak kehilangannya karena ada kontribusi dari penarikan kedua dan ada kontribusi dari penarikan ketiga. Nah, tetapi kalau kita mau menghitung ya total kehilangan prategangnya secara rata-rata, ya, maka kehilangan prategang itu bisa kita hitung dengan formula ini. Kalau N itu merupakan jumlah total penarikan, maka kehilangan prategang karena sifat elastik baja sama dengan 1/N kali sigma J mulai dari 1 sampai N dikalikan dengan delta FPS ke J, ya. Ya, itu. Nah, kita bisa mengerjakan contoh soal yang sama seperti tadi, tapi kalau kasusnya kita ganti menjadi kasus pasca tarik dan proses penarikannya dilakukan secara bertahap. Nah, ditarik tiap 2 tendon tiap tahap. Nah, tadi sebenarnya hanya 1 tendon, ya, karena hanya 1 strand terdiri dari 10 kabel yang disatukan menjadi 1, ya. Tapi begini, pokoknya asumsikan saja ada penarikan 2 kali, gitu, ya.
Jadi artinya tadi kita asumsikan terdiri dari 10 kabel ya, 10 kabel. Nah, bagaimana hitungannya? Ya nanti akan bisa kita lihat perbedaannya ya. Ini akan kita tunjukkan besok pada waktu kita membahas soal-soal. Demikian yang dapat saya sampaikan.